Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Dewi Koryati, Magister Pendidikan, dan Pak Muhammad Akbar Budiman, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar ekonomi pada semester 3 Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dan pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Aulia Efria Ihtiari. Dan pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bintang Dwi Lestari, Diah Permatasari, Anita Safitri, Khairunisa, Putri Melisa, Deva Oktaviani, Yunita Sari, dan saya sendiri Aulia Efria Ihtiari. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Maka dari itu, yuk tonton videonya. Happy watching! Bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Submateri: Bank sentral dan sistem pembayaran. Kompetensi dasar 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. 4.6 menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Adapun pengertian Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Adapun tujuan utamanya yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Fungsi bank sentral. Yang pertama, sebagai bank sirkulasi. Bank sentral merupakan bank pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, bank sebagai bankers bank. Maksudnya adalah bank sentral sebagai bankir dari bank-bank. Yang ketiga, sebagai lender of last resort. Artinya, bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat. Yang keempat, sebagai pelaksana kebijakan moneter. Sebagai pelaksana kebijakan moneter, Bank Sentral mengeluarkan kebijakan melalui beberapa instrumen moneter seperti cash ratio, open market operation, kebijakan diskonto, dan pengawasan kredit selektif. Yang kelima, sebagai penjaga posisi likuiditas negara. Bank Sentral menjaga posisi likuiditas negara, termasuk di dalamnya masalah pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran Indonesia. Berikutnya yaitu tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Tugas bank sentral yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilakukan dalam rangka 1. Mengendalikan jumlah uang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Selain itu, mendorong perekonomian nasional. Wewenang 1. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Menetapkan peraturan. 3. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Keempat, mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Wewenang yang pertama, menetapkan penggunaan alat instrumen pembayaran. Yang kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. Baik, selanjutnya tugas Bank Indonesia yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Contohnya seperti mengawasi Bank Indonesia, Mandiri, BCA,
Bank BJB, BNI, dan lain sebagainya. Adapun tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan makroprudensial dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun wewenang dari bank di sini yaitu yang pertama, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan peraturan. Yang ketiga, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang keempat, mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Peranan bank sentral dalam sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang terhubung dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Secara singkat dapat diartikan sebagai cara melakukan pembayaran. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis. Satu, sistem pembayaran tunai. Dua, sistem pembayaran non-tunai. Selanjutnya, peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Yang pertama sebagai regulator, yang kedua sebagai pemberi izin, yang ketiga sebagai pengawas, yang keempat sebagai operator, dan yang terakhir yaitu sebagai fasilitator. Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai oleh Bank Indonesia. 1. Sistem BI RTGS atau BI Real Time Settlement. BI RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang menyelesaikan setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran bernilai besar, yaitu transaksi 100 juta ke atas dan bersifat segera atau urgent. Yang kedua, sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value Payment System atau RVPS, atau transaksi bernilai kecil atau retail, yaitu transaksi di bawah 100 juta rupiah. Nah, bagaimana setelah menonton video pembelajaran tadi mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran? Apakah kalian semua sudah mengerti apa yang dimaksud ketiganya? Semoga bermanfaat ya video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.